Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Saputri dengan NIM S1B1210226 kelas A jurusan Administrasi Bisnis. Di video ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul target pasar, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Adapun pokok pembahasan yang ada di materi target pasar yaitu 1. Pengertian target pasar, 2. Manfaat target pasar, 3. Menentukan target pasar, 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar, 5. Strategi target pasar. Perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang pesat perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif dan tepat. Pemilihan strategi pasar dapat meningkatkan kemampuan perusahaan di tengah persaingan mendapatkan pelanggan. Permasalahan yang sering terjadi adalah banyak perusahaan menjalankan bisnisnya tetapi tidak dapat menentukan target pasar yang tepat. Target pasar bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan tepat kepada calon pembeli potensial sehingga mampu membujuk calon konsumen untuk membeli produk perusahaan target pasar. Juga bertujuan membantu perusahaan untuk menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk mendapatkan target pasar yang tepat, maka langkah awal adalah menentukan segmentasi pasar. Pengertian target pasar. Menurut Kegan dan Green, dalam Amelia, target pasar diartikan sebagai sekelompok orang yang dijadikan sebagai pasar sasaran dari produk atau jasa perusahaan. Target pasar biasanya memiliki karakteristik yang sama, baik dilihat dari geografi, demografi, psikologis, dan perilaku konsumen. Amelia 2018. Penentuan target pasar ditentukan berdasarkan pada segmentasi yaitu Agustini 2003. 1. Geografis. Segmentasi dilakukan dengan mengelompokkan target berdasarkan pada lokasi, daerah, kota atau kabupaten, provinsi, wilayah, negara, kepadatan penduduk atau iklim. Tujuan dari segmentasi berdasarkan geografis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara target pasar dengan harapan setiap wilayah yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti contoh, perusahaan yang memproduksi pupuk didistribusikan ke wilayah yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan. 2. Demografis. Segmentasi yang dilakukan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan pada jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pendapatan, jabatan, agama, ras, status perkawinan, kelas sosial, dan lainnya. Tujuan pengelompokan ini agar perusahaan mampu merumuskan target pasar yang tepat sesuai dengan produk yang dihasilkan. Contoh, penggunaan kosmetik pada wanita berdasarkan usia. 3. Psikologis. Segmentasi pasar yang dilakukan berdasarkan pada motivasi, kepribadian, persepsi, pengetahuan, sikap, kelas ekonomi, kepribadian, dan preferensi serta gaya hidup konsumen. Klasifikasi ini terbentuk dari nilai, minat, kepercayaan yang dimiliki konsumen dalam memilih dan membeli sebuah produk yang mencerminkan pada gaya hidup dan kelas sosial masyarakat. 4. Sosial kultur merupakan segmentasi pasar yang dilakukan berdasarkan pada sosiologis dan antropologis seperti keluarga, kelas sosial, budaya dan subdaya, lintas budaya, dan segmentasi pemasaran global. Target pasar dilakukan untuk mengarahkan segala aktivitas pemasaran ke kelompok konsumen tertentu agar pemasaran sesuai dengan karakter mereka. Target pasar penting dilakukan karena perusahaan mungkin tidak mampu melayani semua konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Target pasar menjadi salah satu strategi pemasaran untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Halim et al. 2021. Manfaat target pasar. Berikut ini dijelaskan manfaat dari strategi penetapan target pasar antara lain sebagai berikut. 1.
Peningkatan penjualan perusahaan yang melakukan strategi target pasar yang tepat akan meningkatkan penjualan perusahaan akan fokus kepada calon konsumen potensial sehingga informasi tentang produk yang disampaikan tepat sasaran dan meningkatkan pembelian produk. Kemampuan untuk melakukan identifikasi kebutuhan konsumen akan menjadi dasar dari kebijakan dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Kebutuhan budget. Dengan menetapkan target pasar yang tepat, maka perusahaan dapat memperkirakan biaya iklan yang dibutuhkan. Strategi target pasar mampu mengoptimalkan biaya iklan sehingga tepat sasaran kepada konsumen potensial dan tidak menyasar ke semua orang. 3. Mengantisipasi pesaing. Di tengah ketatnya persaingan bisnis, perusahaan harus mampu mengetahui target pasarnya dengan tepat dan melihat kemampuan kompetitor dalam menguasai pasar. Beberapa hal yang menjadi perhatian perusahaan seperti ancaman dari segmentasi pesaing, pendatang baru, dan ancaman produk substitusi. Perusahaan melakukan strategi target pasar agar mampu fokus terhadap keunggulan produk yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaing. Perusahaan juga mampu menciptakan keunikan dan meningkatkan dibandingkan pesaingnya. 4. Memudahkan membuat konten promosi. Semakin sesuai target pasar yang ditetapkan, maka semakin mudah untuk menentukan konten promosi yang diciptakan. Target pasar akan menentukan jenis konten promosi yang akan digunakan, sesuai dengan kebiasaan konsumen potensial seperti konten promosi di media sosial, televisi, atau di media cetak baik lokal atau internasional. 5. Membangun komunikasi ke pelanggan. Perusahaan akan dengan mudah membangun komunikasi dengan pelanggan sesuai dengan target pasar yang dipilih. Komunikasi yang baik dilakukan untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan keinginan calon konsumen. 6. Membuka peluang pasar lebih luas. Untuk menciptakan bisnis baru, maka perlu visi dan misi yang jelas. Visi dan misi dapat dirumuskan dengan memahami target pasar yang ingin dituju dengan tepat. Menentukan target pasar. Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan target pasar yang jelas sebagai berikut. 1. Dimulai dengan asumsi. Produk yang diciptakan kemudian dipasarkan kepada konsumen sesuai dengan target pasar yang potensial seperti produk fashion pada anak muda, maka memiliki desain yang menarik dan tren masa kini. Dengan harga yang terjangkau, perusahaan perlu melakukan asumsi bagaimana menciptakan produk dan bagaimana pencapaian sasaran yang akan dituju sesuai dengan target pasar. 2. Mencermati pesaing. Pesaing yang memiliki produk sejenis akan berusaha untuk menarik perhatian konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencermati dan menganalisis perilaku konsumen. Pihak manajemen harus mengetahui celah untuk menangkan hati calon konsumen, potensi dan tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan. Analisis produk pesaing diharapkan memberikan masukan terhadap produk sendiri agar tampil berbeda dan sulit ditiru oleh pesaing. 3. Berkomunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan sangat penting, di mana tujuan berkomunikasi adalah untuk mengetahui kepentingan dan keinginan dari konsumen. Komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan pelanggan akan memberikan informasi tentang bagaimana produk mampu memenuhi dan membantu konsumen. Contoh, ketika seseorang ingin melakukan perjalanan wisata, maka perusahaan mampu menawarkan tempat para wisata yang direkomendasikan dengan menciptakan paket wisata yang menarik. 4. Menggunakan analysis tools. Untuk menentukan target pasar, ada begitu banyak tools yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan melakukan analisis. Salah satu contohnya adalah yang dapat digunakan untuk mengetahui tren masa kini dengan menggunakan Google Trend yang tersedia di Google.
Ini akan membantu perusahaan untuk melakukan analisis dan melihat tren yang paling digemari oleh konsumen. 5. Menciptakan buyer persona. Buyer persona merupakan representasi dari pelanggan dan ditentukan berdasarkan ciri fisik dan demografi dan kelas sosial pembeli. Untuk membangun buyer persona dapat dilakukan dengan menentukan jenis kelamin, gaya hidup, usia, pekerjaan, agama, dan lainnya. Dengan menentukan demografi, maka perusahaan akan dengan mudah menentukan target pasar dan menciptakan produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. 6. Menjelaskan keunggulan produk. Salah satu hal yang sangat penting dalam persaingan dan menangkan hati konsumen adalah memiliki keunikan dan keunggulan produk. Keunikan dan keunggulan produk yang sulit ditiru pesaing akan menjadi daya saing perusahaan. Keunikan dan keunggulan juga akan menarik konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan. 7. Menciptakan brand. Positioning brand bertujuan untuk menciptakan persepsi kepada konsumen. Brand sangat penting dalam pemasaran karena menentukan posisi produk di benak konsumen. Dalam pemilihan produk, brand memiliki daya tarik yang kuat sebagai salah satu preferensi pemilihan yang akan dilakukan oleh konsumen. Faktor-faktor mempengaruhi target pasar. Setelah mengetahui langkah-langkah dalam menentukan target pasar, maka berikutnya perusahaan harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi target pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi target pasar dijelaskan sebagai berikut ini. Munandar 2011. 1. Lokasi penjualan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan perlu menentukan lokasi target pasar. Lokasi merupakan salah satu segmentasi geografis yang mempermudah pemasaran sesuai dengan produk yang ditawarkan. 2. Demografi calon pembeli. Mengetahui demografi calon konsumen akan memudahkan dalam penentuan target pasar. Demografi konsumen seperti jenis kelamin, usia, ukuran, keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, ras, suku, kebangsaan, dan lainnya akan memudah dalam melakukan pendekatan pemasaran yang lebih tepat. 3. Kebiasaan calon pembeli. Perusahaan harus mempelajari kebiasaan konsumen dalam menentukan pilihannya. Perilaku konsumen dapat dilihat dari sikap, pengetahuan, respon terhadap sebuah produk. 4. Daya beli konsumen. Salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli barang adalah melihat nilai ekonomis barang dan harga. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan daya beli masyarakat sesuai dengan pendapatan dan kemampuan belinya. 5. Sumber daya organisasi. Dalam memilih segmentasi pasar, maka perlu mempertahankan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Perusahaan yang memilih sumber daya tersebut akan memiliki strategi pemasaran yang terkontraksi. Pemasaran terpusat akan dipilih oleh perusahaan kecil, dikarenakan berada dalam persaingan dengan perusahaan besar. 6. Variabilitas produk. Pemilihan target pasar sesuai dengan tipe dan jenis produk. Apakah produk sama dengan produk pesaing atau memiliki keunikan dan keunggulan? 7. Tahap dalam daur ulang produk. Produk memiliki siklus sehingga perlu memperlihatkan strategi terhadap setiap siklus melalui dari tahap perkenalan pasar, pertumbuhan dewasa, dan tahap penurunan. 8. Strategi pesaing. Dalam memilih strategi pesaing, perusahaan perlu memperlihatkan strategi yang dilakukan oleh pesaing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi target pasar. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.